Yang kedua yaitu katalisis asam basa. Selain berkontribusi pada kemampuan situs aktif untuk mengikat substrat, kelompok-kelompok fungsional diionisasi dari rantai samping amino asil dan kelompok prostetik dapat berkontribusi untuk katalisis dengan bertindak sebagai asam atau basa. Yang ketiga yaitu katalisis dengan paksaan. Enzim yang mengatalisis reaksi lisis yang menyebabkan putusnya ikatan kovalen biasanya mengikat substratnya dalam suatu konformasi yang sedikit kurang menguntungkan bagi ikatan yang akan putus. Konformasi ini menyerupai zat antara keadaan transisi, spesies transien yang berada dalam keadaan transisi, atau titik setengah jalan dalam transformasi substrat menjadi produk. Konformasi yang terjadi akan meregangkan atau mendistorsi ikatan sasaran, melemahkannya dan menyebabkannya lebih rentan terputus. Yang keempat yaitu katalisis kovalen. Proses katalisis kovalen melibatkan pembentukan suatu ikatan kovalen antara enzim dan satu atau lebih substrat. Enzim yang telah mengalami modifikasi tersebut kemudian menjadi suatu reaktan. Katalisis kovalen memasukkan suatu jalur reaksi baru dengan energi aktivasi yang lebih rendah dan lebih cepat daripada jalur reaksi dalam larutan homogen. Namun modifikasi kimiawi pada enzim bersifat transien. Setelah reaksi selesai, enzim kembali ke keadaannya sebelum termodifikasi. Jadi, peran enzim tersebut tetap katalitik. Selanjutnya yang kedua yaitu hormon. Adaptasi homeostasis suatu organisme terhadap lingkungan yang terus berubah sebagian besar terlaksana melalui perubahan aktivitas dan jumlah protein. Hormon adalah bagian penting yang memfasilitasi perubahan tersebut. Di tingkat organisme atau sel, pengenalan melibatkan faktor-faktor fisikokimiawi, misalnya pH, tekanan oksigen, suhu, pasokan nutrien, metabolit yang terganggu, dan osmolaritas. Nah, hormon dikelompokkan jadi dua macam. Yang pertama, hormon kelompok 1 yang lipofilik, berdifusi melalui membran plasma semua sel, tetapi hanya berikatan dengan reseptor intrasel yang spesifik dan berafinitas tinggi pada sel target. Reseptor-reseptor ini dapat terletak di sitoplasma atau nukleus sel target. Kompleks hormon reseptor mula-mula mengalami reaksi pengaktifan. Pengikatan ligan reseptor menyebabkan perubahan konformasi pada reformasi yang selanjutnya menyebabkan disosiasi heat shock protein 90 dari reseptor. Tahap ini penting untuk memindahkan reseptor glukokortikoid ke dalam nukleus. Reseptor ini juga mengandung sekuen-sekuen lokalisasi nukleus yang membantu proses translokasi tersebut dari sitoplasma ke nukleus. Reseptor yang teraktifkan berpindah ke nukleus dan berikatan kuat dengan sekuens DNA spesifik yang disebut hormone response element. Lalu yang kedua, hormon kelompok 2, yaitu peptida dan katekolamin, memiliki reseptor membran dan menggunakan perantara intrasel. Mekanisme kerja hormon kelompok ini paling baik berdasarkan sinyal intrasel yang dihasilkannya. Sinyal-sinyal ini mencakup CAMP, suatu nukleotida yang berasal dari ATP melalui kerja adenilil siklase, CGMP, suatu nukleotida yang dibentuk oleh guanilil siklase, kalsium, dan fosfatidilinositida. Molekul kecil yang disebut second messenger karena sintesisnya dipicu oleh keberadaan hormon primer molekul yang mengikat reseptornya. Nah, ini ada hormon yang merangsang adenilil siklase dan ada hormon yang menghambat adenilil siklase. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa dilanjut oleh lainnya atau sudah cukup bisa dilanjutkan ke LI berikutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Salmania. Selanjutnya kita akan memasuki LI mekanisme pusing, letih, dan pegal-pegal. Kepada teman-teman yang bertanggung jawab, dipersilakan. Baiklah, kepada Saudari Faiza dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin share screen. Sakit kepala. Sakit kepala merupakan keluhan utama yang sering disajikan kepada dokter. Setiap jenis sakit kepala mempunyai dasar organik, walaupun pada setiap terdapat juga faktor etiologi yang bersifat patogenik. Jadi kepala adalah rasa nyeri atau rasa tidak mengenakan pada daerah kepala dengan batas bawah dari dagu sampai ke daerah belakang kepala, area oksipital, dan bagian daerah tengkuk. Penyebab nyeri kepala banyak sekali, meskipun kebanyakan adalah kondisi yang tidak berbahaya, terutama bila kronik dan kambuhan, namun nyeri kepala yang timbul pertama kali dan akut, awas ini adalah manifestasi dari awal penyakit sistemik atau
suatu proses intrakarnial yang memerlukan evaluasi sistemik yang lebih teliti. Rangsang nyeri bisa disebabkan oleh adanya tekanan, traksi, displacement, maupun proses kimiawi dan inflasi terhadap nocireseptor pada struktur peka nyeri di kepala. Jika struktur tersebut yang terletak pada ataupun di atas tentorium cerebelli dirangsang, maka rasa nyeri akan timbul terasa menjalar pada daerah depan batas garis vertikal yang ditarik dari kedua telinga kiri dan kanan melewati puncak kepala. Nah, berikut ini adalah mekanismenya. Yang pertama, rangsangan yang mengganggu diterima oleh nocireseptor atau reseptor nyeri polimodal dan mekanoreseptor di meninges dan neuron ganglion. Yang kedua, pada inervasi sensoris pembuluh darah intrakarnial atau sebagian besar berasal dari ganglion atau ganglion trigeminal. Di dalamnya mengandung neuropeptida seperti CGRP atau calcitonin gen related peptide, substance P, nitrit oxide, bradykinin, serotonin yang semakin mengaktifasi atau menstimulasi nocireseptor. Yang ketiga, rangsangan dibawa menuju cornudosalis cervical atas dan selanjutnya transmisi dan modulasi nyeri terletak pada batang otak. Selanjutnya, hipotalamus dan sistem limbik memberikan respon perilaku dan emosional terhadap nyeri, dan pada talamus hanya terjadi persepsi nyeri. Dan yang terakhir, pada korteks somatosensori terdapat mengetahui lokasi dan derajat intensitas nyeri. Selanjutnya, mekanisme letih. Kelelahan adalah perpaduan dari wujud penurunan fungsi mental dan fisik yang menghasilkan berkurangnya semangat kerja sehingga mengakibatkan efektivitas dan efisiensi kerja menurun. Kerja mempengaruhi kapasitas fisik, mental, dan tingkat emosional seseorang, di mana dapat mengakibatkan kurangnya kewaspadaan yang ditandai dengan kemunduran reaksi. Kelelahan diatur secara terpusat di otak. Terdapat struktur susunan syaraf pusat yang berperan penting dalam mengontrol fungsi secara luas dan konsisten, yaitu reticular formation atau sistem penggerak pada medula yang berfungsi meningkatkan dan mengurangi sensitivitas dari korteks cerebri. Korteks cerebri berfungsi sebagai pusat kesadaran meliputi persepsi, perasaan subjektif, refleks, dan kemauan. Keadaan dan perasaan lelah merupakan reaksi fungsional dari fungsi kesadaran, yaitu korteks cerebri yang dipengaruhi oleh sistem penghambat atau inhibisi dan sistem penggerak atau aktivasi yang saling bergantian. Sistem penghambat terdapat dalam talamus yang bekerja menurunkan kemampuan manusia bereaksi dan mengakibatkan kecenderungan untuk tidur. Sedangkan sistem penggerak terdapat formation reticularis yang dapat merangsang pusat-pusat vegetatif untuk konversi ergotropis dari peralatan dalam tubuh untuk bekerja, berkelahi, melarikan diri, dan lainnya. Stadium kelelahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, stadium 1. Stadium 1 ini seseorang sulit untuk berkonsentrasi, tetapi pekerjaan yang dilakukan masih dirasakan ringan. Kondisi ini disebut dengan warm out. Stadium 2. Nah, pada ini tanda yang dia mengalami kelelahan tetapi performanya belum menurun dan baru mulai menurun beberapa saat kemudian. Dan ini dinamakan full compensation. Pada stadium 3 ini dapat menaikkan performanya dengan tiba-tiba, bahkan bisa lebih tinggi dari keadaan optimalnya. Nah, jika dia mendengar kabar berita baik yang sangat menyenangkan dan tiba-tiba semangatnya meluap. Jika dia mendengar kabar sedih akan menurun dan aktivitas hanya boleh sampai di sini. Apabila keadaan memaksakan maksimum, hanya boleh sampai titik D. Aktivitas selanjutnya akan sangat membahayakan. Nah, selanjutnya mungkin mekanisme pegal-pegal boleh dilanjutkan kepada Saudari Syafira Ayuza. Kepada Saudari Syafira, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator izin untuk share screen.